adegan tadi yang sudah kita tonton bersama. Kira-kira coba kita tebak apa sih yang akan kita bicarakan sebentar lagi. Mereka sedang ngapain sih sebenarnya? Ayo, siapa yang sudah tahu apa yang akan menjadi topik kita malam ini? Langsung klik like-nya. Dan bagi teman-teman yang belum tahu, kita akan segera kasih tahu bahwa sebenarnya malam hari ini kita akan membicarakan topik yang sangat menarik. Topik yang tidak jauh-jauh dari kita. Apakah itu? Daring. Daring alias dalam jaringan. Tapi sebelum kita membahas topik kita pada malam hari ini, yuk kita sapa dulu tamu-tamu spesial kita yang sudah hadir, yang sudah standby, yang sudah memperagakan adegan yang sangat menegangkan dan menyenangkan akhirnya. Sudah ada bersama dengan kita Cindy Siringo dan juga Sally Sukadenda. Selamat malam Cindy. Selamat malam Sister Sally. Selamat malam Sister Maria. Bagaimana kabarnya malam ini? Ya, puji Tuhan kami baik. Gimana Sister Cindy? Puji Tuhan baik. Wah, terpujilah Tuhan, kita semua dalam keadaan baik. Langsung saja kita akan memulai acara talk show kita dengan bernyanyi Dalam Dia Ada Hidup. Hidup itu terang bagi manusia. Dalam Dia ada hidup, hidup itu terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan itu tidak menguasainya, karena Dia lebih berkuasa. Dalam Yesus ada hidup. Dalam Yesus ada hidup, hidup itu terang bagi diriku. Terang itu menghidupkan jiwaku yang telah mati. Karena dosa-dosaku telah diampuninya. Dalam Yesus ada hidup. Dalam Yesus ada hidup, hidup itu terang bagi diriku. Terang itu menghidupkan jiwaku yang telah mati. Karena dosa-dosaku telah diampuninya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kami boleh mengikuti acara talk show. Kami sangat merindukan supaya hari ini kami mendapat berkat, mengerti kebenaran dan isi hati Tuhan. Berkatilah setiap kaula muda dimanapun berada pada malam hari ini. Berkatilah acara talk show ini, supaya dari awal, pertengahan hingga akhir kami boleh merasakan hadirnya Tuhan dan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami rindu supaya lewat talk show ini setiap kami mendapat berkat yang khusus dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, selamat malam cewek-cewek kece yang sangat tidak terduga hadir malam ini. Gimana? Apa sebenarnya tadi yang lagi di-actionkan di sini? Adegan apakah itu? Kami ingin tahu lebih dalam, lebih pasti. Kenapa tiba-tiba ada yang stres, ada yang tapi tiba-tiba ada yang saling cas. Ayo, siapa yang mau cerita? Iya, begini Sister Maria. Tadi itu kami buat ada Project. Iya, project. Jadi kami mau mengerjakan project itu. Nah, apalagi sekarang kan harus daring gitu ya. Iya. Nah, jadi kami membutuhkan jaringan. Nah, Ya. Ternyata jaringan kami tadi tiba-tiba hilang. putus itu. Putus Waduh. seperti itu. Akhirnya kami panik. Padahal proyeknya harus selesai malam hari ini. Ini deadline-nya ya? Iya, ini deadline-nya Sister. Makanya tadi kami agak sedikit panik dan kami berusaha untuk mencari jaringan di mana-mana. Terus
dartingnya. Oh iya, daring bikin darting ini namanya ini teman-teman. Waduh. Jadi kalau lagi deadline kan, terus tiba-tiba putus jaringan, gimana nggak emosi gitu kan? Iya. Karena kalau misalnya nggak terpenuhi deadline-nya, pasti dong ada sanksi yang bakalan kita terima gitu enggak? Iya, pasti. sebenarnya ini terjadi juga ya, bukan hanya istilahnya ini suatu adegan, tapi dalam dunia nyata pasti ada terjadi lah ya. Iya, Benar. benar. Kalau sini sendiri, sister gimana? Kalau di kehidupan nyata, kalau di aku kan karena udah bekerja gitu kan, Kerja di mana gitu sih? di perusahaan logistik, tapi karena memang kita butuh daring kan, Iya. karena pelaporan kebetulan saya di bidang bagian keuangan, di bagian pelaporan pajaknya gitu. Jadi udah ada deadline, terus kita harus kejar deadline-nya gitu kan. Rupanya tiba-tiba jaringannya rusak. Nggak tahu gara-gara, padahal udah pakai jaringan yang terbaik gitu servernya gitu kan. Rupanya bisa-bisa hilang gitu. Sementara kita harus kejar deadline-nya gitu, data pengumpulannya. Kalau kita nggak sesuai dengan deadline, kita kena sanksi, ada kena dendanya gitu. Oh, ada denda gitu ya? Benar. Wah, jadi aduh, apa sekali, rugi sekali ketika kita akhirnya ada denda. Jadi rupanya jaringan terbaik pun bisa akhirnya putus ya, rusak gitu ya. Iya. By the way, kan ini masa pandemi. Kira-kira dalam masa pandemi ini yang membuat kita harus jaga jarak lah, tidak bisa ketemu secara langsung, dilarang apa, tatap muka apa, keluar rumah dengan leluasa. Bagaimana sih menurut sister semuanya, sister sekalian, tentang adanya sistem daring ini? Menguntungkan banget atau gimana? Atau gimana? Menguntungkan atau justru merugikan? Sebenarnya ada baik dan buruknya sih. Oh gitu ya? Gimana itu? Kalau misalnya baiknya kan kita disuruh jaga jarak tuh gitu. Jadi kalau misalnya dengan adanya daring ini dalam jaringan, kita bisa meminimalisir jarak kita bertemu, tapi bisa tetap berkomunikasi ya? Iya, benar. Jadi kita bisa tetap menghubungi orang lain, terus bisa apalagi sekarang kan udah ada yang video call kan, yang misalnya tatap muka gitu. Jadi walaupun kita berbeda tempat gitu kan, kita tetap bisa tatap wajah gitu, bisa berkomunikasi juga gitu. Kalau misalnya buruknya, ya ada juga sih gitu. Contohnya ya Habis paket gitu. oh itu benar, habis paket Habis benar. paket akhirnya. Apalagi kalau misalnya daring kan apa kalau Classroom, Zoom, terus Iya. Google Meet gitu. Iya, Itu kan ya. banyak makan paket gitu kan. Apalagi kalau jaringan sudah ada. Waduh, kalau sisa saya sendiri, gimana sih untungnya dengan adanya daring di masa COVID yang harus terpisah dengan jarak, gak bisa saling bersatu lagi seperti kemarin-kemarin yang dulu-dulu. Iya, kalau saya secara pribadi, ya nggak jauh beda sih sama Cindy. Mungkin kalau untungnya yang saya lihat kita jaga jarak, apalagi saya profesi sebagai guru gitu ya. Iya. Nah, saya guru mengajar anak-anak TK gitu ya. Jadi kalau yang keuntungannya yang saya lihat bahwa dengan adanya jarak, ya tidak membuat komunikasi putus seperti itu. Karena sudah daring dengan ini ya, Ya, anak-anak. daring dengan anak-anak lewat media sosial. Contohnya kalau kami sekarang kan kami memakai sistem WhatsApp gitu. Nah, jadi bisa tatap muka juga dengan anak-anak gitu. Nah, itu sih salah satu keuntungannya yang bisa saya lihat, bukan membuat komunikasi dengan anak itu jadi putus, tidak. Tetap bisa terhubung komunikasi. Iya. Itulah namanya daring dengan anak-anak ya. Iya. Wah, jadi sangat membantu sebenarnya dengan sistem daring di masa COVID, karena COVID kan mengharuskan kita jaga jarak, nggak bisa jumpa kayak dulu langsung ya kan. Jadi kalau negatifnya gimana sih kurangnya gitu? Gimana kendalanya biasanya? Ya, kalau kendalanya yang saya lihat mungkin di dalam sistem jaringannya gitu. Yang tadi ya, ada stresnya gitu ya. Yang seperti tadi. Nah, Ya, kalau ini ada anak kami kan satu ini ada yang sistem online gitu ya. Nah, apalagi kalau jaringannya sudah lelet, tugasnya nggak terkirim, akhirnya pelajaran bisa terkendala juga. Ya seperti itu. Kami juga, iya, kami juga sebagai guru agak kesulitan juga gitu. Kalau jaringannya putus, rusak ya. iya. Itu sih yang membuat mungkin kerugiannya dalam sistem belajar sama anak-anak. Apalagi anak TK ya. Kalau anak TK harus
sistemnya kreatif gitulah ya. Jadi harus banyak ngambil kreativitas lah untuk anak-anak. Nah kalau jaringannya lelet, kan jadi agak susah gitu kita untuk proses belajarnya. Kalau anak-anak kan lebih suka dia langsung tatap muka, melihat, nah seperti itu. Dengan video-video animasi anak. Itu kan semua sistem internet. Nah seperti itu jaringan. Itu butuh jaringan yang power. Ya aku sih juga melihat adik-adik junior yang lagi kuliah juga, mereka daring ya. Aku mengikuti ya, satu sisi memang tertolong, nggak harus jumpa di kampus kan karena menjaga jarak. Tapi ya satu sisi negatifnya, temannya ada yang ada di Nias, ada di tempat-tempat yang sangat sulit lah jaringan. Itu akhirnya menjadi kendala, sangat sayangkan lah bisa dikatakan. Sampai akhirnya aku dengar ya dosen berkata, ya udah harus kos lah dekat kampus, kos lah di Medan supaya bisa jaringannya boleh tersambung, connect, akhirnya bisa enak gitu, nggak stres lah kayak tadi ya kan. Iya benar sister. By the way, kalau bicara tentang jaringan ini, kira-kira ada nggak sih kemiripannya dengan diri kita secara manusia dalam hal kerohanian lah bisa dikatakan? Ada nggak sih jaringan yang bisa buat kita itu nggak stres kayak ini kan terbatas, tetap stres ya kan kalau terganggu urusan. Ada nggak sih jaringan yang bisa membuat kita itu tidak terputus gitu, maksudnya tidak stres, tidak kacau, tidak darting, jaringan yang bikin tidak darting itu. Nah ini yang perlu ya kita harus dapatkan ya kan? Ya nggak sih? Iya. Ini kayaknya kurang konsentrasi, kita minum dulu. Silakan. Jadi sebenarnya kita butuh jaringan yang tidak bikin stres, yang tidak bikin darting, yang justru membuat aman nyaman. Lalu jaringan seperti apa kira-kira ya untuk kita, untuk jiwa kita, diri kita sebagai manusia gitu ya. Ya kita juga bertanya-tanya apakah jiwa kita juga butuh yang namanya sejenis jaringan, hubungan. Lalu jaringan seperti apakah itu? Nah ini yang perlu akan kita perdalam malam ini. Bukan sebatas jaringan internet yang kita pakai daring dengan teman, daring dengan dosen, daring dengan bos, atasan di tempat kerja ya kan. Tapi kita akan membahas juga hari ini yang paling penting, jaringan yang tidak putus-putus, jaringan yang bisa membuat kita tidak darting, tidak stres. Jaringan apakah itu? Langsung saja kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber kita. Mari kita sambut Bapak Daniel Barus. Kami persilakan untuk memasuki studio kita. Selamat malam Pak. Selamat datang di acara kita. Silakan duduk Pak. Jadi kami sudah membahas tentang daring yang saat ini sedang booming di tengah-tengah masyarakat Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi kami pengen mengetahui hubungan apakah ada jaringan juga sama seperti yang dibutuhkan oleh setiap orang, juga dibutuhkan oleh kita yang bisa membuat kita nggak stres, yang bisa membuat kita nggak darting-darting gitu Pak. Kami butuh jaringan, ada nggak sih Pak? Ya, sebenarnya dari ini baru-baru aja ya menjadi booming. Sebelumnya akronimnya itu online. Iya. Cuman online tidak ada di kampus bahasa Indonesia, maka dibuatlah daring, singkatan dari Dalam jaringan. Ya. Kita tahu Indonesia negara sedang berkembang. Kita berupaya supaya jaringan di mana-mana akan menjadi lebih baik. Namun dengan adanya COVID, maka jaringan itu dipaksakan sehingga banyak yang darting ya, seperti orang tua tidak siap membimbing anaknya lewat internet, karyawan tidak siap dengan
menggunakan fasilitas kuota, data, bahkan ada yang tidak tahu sudah habis pulsa, habis baterai, macam-macam. Tapi kita percaya ada jaringan kualitas yang sudah tidak diragukan lagi. Pada hakikatnya Allah menciptakan segala sesuatu itu baik. Dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan hari keenam Allah menciptakan manusia. Nah, manusia itu diciptakan segambar dengan Dia. Tentu ini gambarannya yang sama dengan Dia. Dia sendiri hadir di dalam ciptaannya bersama dengan Adam dan Hawa, dan jaringan mereka sangat luar biasa. Baik gitu ya. Baik sekali, ya. Mereka bersahaja, mereka menikmati, mereka melihat Allah, bersama dengan Allah, berbicara dengan Allah, komunikasi bisa dua arah, dan ini sangat-sangat luar biasa jaringan antara manusia dengan penciptanya. Ya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, jaringan itu rusak. Lantas siapa yang bisa memperbaikinya? Siapa? Tentu Allah itu sendiri. Allah itu sendiri yang mempersiapkan jaringan bagaimana supaya Allah pencipta dengan manusia yang diciptakan bisa mempunyai hubungan kembali, jaringan yang diinginkan Allah, komunikasi dua arah yang tidak terputus-putus. Nah, ini masalahnya. Nah, kalau manusia belum memiliki jaringan yang dipersiapkan Allah, ya pasti dia darting. Wah, sama seperti tadi, ada miripnya ya Pak? Iya. Ketika jaringannya terputus, darting tadi ya? Pasti. Nah, makanya kita kan dua ya. Satu, makhluk sosial, kita suka berinteraksi dengan sesama kita. Tetapi karena ada pandemi, ya, karena ada virus, maka kita diwajibkan bersosialisasi dengan tidak jarak dekat. Karena apa? Mencurigai virus itu yang ada di antara sesama kita bisa cepat berkembang. Sehingga banyak sekarang kan tidak lagi sekolah di rumah sekolah, tapi di rumah saja. Tidak lagi kerja di kantor, tapi sudah di rumah saja. Ini akibat adanya virus. Virus ini yang membuat komunikasi ini terganggu, sehingga dibuatlah jaringan untuk menjembatani komunikasi antara sesama manusia, antara sesama makhluk sosial. Itu secara peradabannya, secara kebutuhan jiwanya, kebutuhan emosionalnya, kebutuhan rohaninya, manusia itu membutuhkan kemuliaan Allah, membutuhkan kehadiran Allah. Mengapa? Karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Begitu dia jatuh di dalam dosa, hilang kemuliaan Allah, maka dia terus mencari kemuliaan dengan versinya. Bagaimana memiliki handphone, tadinya harga 1 jutaan, sekarang dia sudah cemas dengan membawa handphone harga 1 jutaan karena orang sudah punya 15 jutaan. Ya, ini karena kemuliaannya sudah hilang. Dia berusaha menutupi dengan aneka macam kemuliaan. Ya, ada wanita yang cantik, dia jadi bintang film, uang berlebihan, karena tidak merasa bahagia dengan dirinya sendiri, pergi
ke Tiongkok, ke Korea operasi plastik. Ya, sudah pun dioperasi plastik juga tidak merasa puas. Nah, ini artinya manusia makhluk mulia, tapi karena sudah jatuh di dalam dosa, sehingga kemuliaannya hilang. Dia berusaha untuk menutupi dan mencari. Loh, nah itu bagaimana supaya bertemu dengan kemuliaan yang sesungguhnya? Ya Allah buat jaringan. Allah membuat jaringan supaya manusia itu merasa puas, bahagia dengan apa yang ada padanya dengan hadirnya jaringan itu. Wah, Ya. gitu ya Pak. Jadi nyata sih sebenarnya ketika tadi Pak bilang ada yang ke Korea, ya aku nggak sampai ke Korea sih Pak. Tapi ya hanya sebatas ketika waktu itu pernah nggak terima dengan diri. Waktu itu saya kecelakaan, kaki sayanya harus agak sedikit patah bengkok. Jadi selama setiap malam ketika saya bekerja di kamar sendiri, saya perhatikan saya pukuli. Aku nggak suka kaki ini. Kenapa harus terjadi? Itu akhirnya yang membuat tidak ada kemuliaan, kepuasan tersendiri menerima apa adanya. Itu sih kalau dariku. Kalau teman-teman pernah yang ke Korea gitu, jangan-jangan ini apa operasi plastik ini? Gimana ceritanya, sister? Ya, kalau saya sendiri, saya tidak pernah ke Korea. Oh ya, jadi kemana? Saya itu pernahnya ke Medan, gitu ya. Di Medan menutupinya, gimana mengisinya, sister? Ya, jadi saya punya pengalaman bagaimana saya tidak merasa puas gitu ya, ketika saya tidak jaringan itu rusak seperti itu. Nah, dulu itu saya tidak bisa menerima keadaan keluarga. Gitu Ya, ya. apalagi bapak saya. Kenapa tanya dengan bapak, sister? Nah, karena bapak itu kasihnya itu berbeda gitu dengan abang saya. Jadi saya tidak bisa terima itu. Nah, apalagi bapak menikah itu bukan hanya sekali gitu. Bapak menikah 3 kali. Jadi itu saya merasakan ketertekanan seperti itu. Jadi ketertekanan itu sudah mulai diri saya gitu, merasa semakin berat seperti itu. Saya tidak bisa menerima keadaan keluarga yang seperti itu. Apalagi saya tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Jadi dari mana sister mendapat berusaha mengisi kasih sayang itu? Iya, saya berusaha mengisi kasih sayang itu dari teman-teman, ya, dari berpacaran, ya, dari pergaulan-pergaulannya di sekeliling rumah seperti itu. Saya ikut-ikut orang untuk kalau itu dulu saya tinggalnya di lingkungan pasaran, ya saya ikut orang pasaran seperti itu untuk mencari kebahagiaan itu karena tidak menerima keadaan keluarga seperti itu. Jadi saya berusaha untuk mencari kasih sayang dari orang lain. Dari luar ya? Iya, namun itu tidak bisa saya temukan seperti itu. Tidak bisa saya temukan kasih sayang dari orang lain itu seperti itu. Itulah ketika jaringan saya rusak Dengan Tuhan. dengan Allah yang menciptakan saya. Kalau sini sendiri gimana? Gimana cara untuk mencari kepuasan atau hiburan atau mengisi kekosongan? Ke Korea juga? Enggak sampai ke Korea. Enggak ke Korea sih. Enggak ke Korea sih. Kalau misalnya kekosongan, kosong bener-bener ada gitu kan. Karena kayak bukan kayak sih, sedang mencari juga sih sekarang. Rasa kayak nggak puas, bener-bener nggak puas. Kalau udah dapat ini, kayaknya kurang ya Tuhan gitu, kesini gitu. Tapi tetap setelah udah dapat itu tetap aja kayak ngerasa setelah ini apa gitu. Terus udah menggebu-gebu, terus itu kayaknya rusak gitu kan. Mundur lagi kayak gitu sih, kosong yang benar-benar semua hal yang diberikan rasanya ya nggak cukup gitu. Teman pun juga ngerasa kayak, jadi karena ngerasa nggak cukup, kosong, mencari jadinya kayak membenci diri sendiri sih gitu. Karena nggak berhasil gitu ya? Iya, benar-benar. Karena nggak dapat jawaban sih gitu, nggak dapat jawaban. Udah dilakuin ini, kayaknya
ya cuman sekedar aja gitu, ketawa terus balik lagi, apa sih yang aku lakuin satu hari gitu. Tetap nggak puas ya. Aduh. Berarti betapa ngerinya ya ketika terputus, rusak jaringan, tidak di dalam jaringan dengan Tuhan itu ya. Jadi kita akan semakin dengarkan bagaimana sebenarnya akibat-akibat fatal. Sampai apakah hanya kekosongan atau ada akibat lebih fatal ketika terus di luar jaringan dengan Tuhan. Ya, kita akan kembali mendengarkan penjelasan dari narasumber. Mari kita lihat Alkitab kita dari Roma 8 ayat 31-32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan, kita tahu ya, Allah tidak menyayangkan anaknya. Maksudnya apa? Kita ini kan bukan orang Israel. Kita ini bukan orang pilihan. Kita ini bukan orang yang hidup di dalam Taurat. Kita ini bukan yang memiliki nabi. Kita ini hidup bukan dari janji seperti Abraham, Ishak, ya, dan Israel. Nah, seharusnya Allah itu memprioritaskan Israel karena pilihannya, dan Dia sudah memulai menanamkan benih pilihannya itu di Israel. Tetapi karena bangsa ini menolak, bangsa ini tidak menerima harta yang begitu mahal, ya, yang begitu mulia, yang mau dipersembahkannya untuk pilihan, tetapi pilihannya tidak menerimanya, maka ini tidak disayangkannya. Bayangkan ayahmu mempersiapkan 100 kilogram emas, tetapi karena kau tidak menerima dia, maka ayahmu tidak menyayangkan 100 kilo emas itu diberikan kepada saya. Wah. Inilah kasihnya. Inilah kasihnya. Maka di sini dikatakan Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Mau supaya kita memiliki jaringan dengan Dia, memiliki komunikasi dengan Dia. Bahkan di sini dikatakannya yang menyerahkannya, bukan diumumkannya. Oh, siapa mau? Diserahkannya. Ini saya 100 kilogram emas belongs to you. Jadi milikku karena anak itu menolak aku. Are you ready? Yes, I am Ya. ready. Kalau Mas yes ya kan. Enggak juga. Ya, begitulah ya. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya. Ada kata bagi kita semua. Berarti untuk Sandy, untuk Cindy, untuk Maria, untuk saya. Ada orang yang mendengarkan, berarti untuk saya juga. Malam ini saya terima. Maka dikatakan di situ, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Kalau sudah ada jaringan, nanti segala sesuatu sudah ada di situ. Untuk minta kekudusan, untuk minta kesucian, untuk minta hidup di dalam kemuliaannya, untuk minta kekuatan, kuasa untuk melawan hawa nafsu daging, dosa, setan. Banyak sekali. Dan tidak dibatasi oleh kuota, tidak dibatasi oleh waktu.
tidak dibatasi oleh reguler seperti manusia buat peraturan. Maka dikatakan di sini, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Anaknya sendiri itu tidak disayangkannya. Inilah grace, inilah kasih karunia yang diberikan kepada kita. Lewat ini ada jaringan yang luas, sehingga aku berkata kepada setiap orang yang menerima Dia, kami ada dalam jaringan. You are my sister, you are my brother. Iya, kau saudaraku, kau saudaraku. Saya merasakan ada berbagai suku sudah tinggal di rumah saya. Bahkan dari orang asing pun yang sudah tidur di rumah saya, tinggal bersama saya. Dia adalah saudara saya, mengaruniakan segala sesuatu. Jadi jangan mau jadi lelet. Kenapa lelet? Karena nggak mengerti jaringan yang paling number one, Jesus Christ. Allah menyerahkannya, nih, aku bangun komunikasi yang permanen antaramu dengan aku, kata Allah. Mengapa perlu Kristus? Karena Kristus yang membersihkan dosa kita. Kristus yang membersihkan kita dari kenajisan, dari kemunafikan, dari ketidakberdayaan, dari segala kelemahan, sehingga kita bisa kembali bersekutu, berkomunikasi. Aku sangat bersyukur Allah memberikan jaringan yang berkualitas. Kalau bahasa Karonya sira salam, bahasa Tubanya saleleng-leleng. Kalau bahasa Inggrisnya everlasting, forever. Jadi ini jaringan nomor satu yang tidak menyusahkan. Tidak menyusahkan, karena ini adalah bagian yang direncanakan Allah untuk kemuliaannya. Jikalau Dia sudah bangun jaringan di dalam diri kita, jaringan itu sudah ada dalam diri kita, maka kemuliaannya akan terpancar lewat jaringan itu. Dan kemuliaannya itu pun nyata di dalam diri saya dan tinggal di dalam diri saya. Saya sangat bersyukur jaringan bukan lagi internasional, tetapi jaringan di atas segala-galanya. Ini yang dibangun Allah. Allah membangun jaringan di dalam diri manusia dengan menghadirkan Kristus. Maka di dalam ayat 32, Ia, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Berarti Dia berikan anaknya itu untuk membangun jaringan itu. Sayang sekali, ada kata di sini kita semua. Berarti penonton juga mendapatkan jaringan itu karena Allah memberikan anaknya untuk membangun jaringan itu bagi kita semua. Gimana? Ya, renungkan malam ini. Ada orang yang menerima jaringan itu. Sampai sekarang perubahan hidupnya luar biasa, manis. Dan saya sangat berterima kasih pada Tuhan. Dia bisa mempersembahkan dirinya kepada Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi Dia. Dan sampai sekarang saya lihat jaringan yang bersama Allah itu, yang Allah sudah taruhkan dalam dirinya, terus terpancar. Dan dia sangat diberkati Tuhan. Ya, saya rasa itu dulu. Ya, begitu beruntungnya dan begitu indahnya setelah connect dengan Allah melalui Yesus Kristus gitu ya Pak. Kalau misalnya Sister Sally sendiri sudah merasakannya pasti atau? Ya, puji Tuhan Sister Maria, saya sudah merasakan jaringan itu pulih kembali. Wah, jadi gimana rasanya ceritanya Sister? Ya, pasti sukacita dong. Wah, ya. Nah, kalau dulu jaringan saya rusak, saya merasakan ya ketertekanan itu. Ya. Jadi puji Tuhan, di tahun 2012 itu saya menerima jaringan itu pulih kembali. Nah, saya merasakan
sukacita itu penuh kembali seperti itu. Nah contohnya ya kalau dulu saya tidak bisa menerima keadaan keluarga saya, namun sekarang saya bisa menerima itu semua. Bahkan saya mengasihi keluarga saya sendiri. Ya apalagi dulu kalau saudara-saudara saya itu kan istilahnya mereka nggak peduli gitu dengan kehidupan kami dengan bapak yang di kampung. Nah kalau saudara-saudaraku kan ada yang tinggal di Jakarta, di Bogor, kami kan banyak yang terpisah, kami 6 bersaudara. Nah jadi mereka nggak peduli dalam keadaan itu, dan saya pun kalau jaringan saya rusak pada yang dulu itu bermusuhan seperti itu dengan mereka. Namun setelah saya menerima jaringan itu pulih kembali dengan Yesus Kristus, saya bisa menerima mereka. Bahkan kami sekarang itu sudah seperti sudah saling mengasihi gitu. Jadi kasih yang dari Kristus itu saya sendiri bisa alirkan kepada mereka. Nah, begitu nikmatnya ya menerima ya jaringan itu pulih kembali seperti itu ya Sister Maria. Nah, yang paling saya syukuri itu saya boleh sampai hari ini saya boleh berjalan bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan, apalagi di dalam profesi saya ya sebagai guru gitu ya. Nah kalau dulu itu saya anak-anak ya tidak pernah menerima kasih gitu, mendapatkan kasih. Namun saya rindu dengan profesi saya sekarang ini, anak-anak yang kecil saat ini mereka harus menerima kasih itu, kasih Kristus, Memiliki jaringan. ya dengan memiliki jaringan dengan Kristus. ya Kristus itu sendiri. Mereka harus, dan itulah yang saya rindukan sampai saat ini. Bagaimana supaya semua orang itu bisa memiliki jaringan itu. Itulah Yesus Kristus. Karena ya hanya di dalam Yesus Kristus ada kepuasan seperti itu, kenikmatan hidup. Nah, dengan apa yang saya rasakan saat ini, ya saya rindu orang-orang juga bisa merasakan bahwa di dalam jaringan bersama dengan Yesus Kristus itu sangat nikmat. Sukacitanya penuh, kepuasan hidup ada, dan tujuan hidup itu jelas. Ya, untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Nah, begitu Sister Maria yang saya rasakan ketika jaringan itu pulih kembali. Wah, jadi sungguh sangat banyak keuntungan ya, Sister Seni. Iya, sangat banyak keuntungan. Ya, saya pun sangat terkesan ketika tadi di ayat ini, ia tidak menyayangkan anaknya dan menyerahkannya bagi kita semua. Jadi tadi terpikir bandingannya dengan jaringan di dunia. Jadi jaringan di dunia sudah sekalipun katakanlah disediakan, tapi kalau tidak memiliki handphonenya ataupun tidak memiliki ininya, nggak bisa connect, terbatas gitu. Bukan untuk semua yang punya handphone lah, yang pasti akan dapat bisa akses ke jaringan. Tapi ya di sini yang menjadi keunggulan ataupun yang menjadi nilai plus dari jaringan yang dibangun oleh Allah dalam Kristus itu untuk semua berlaku, bukan hanya untuk yang beginilah, yang begitulah, nggak ada gitu golongan-golongan gitu ya Pak. Ya, nggak ada batasan, karena kasih karunia Allah kepada semua manusia yang memiliki jiwa, ya, kepada semua manusia, bahkan orang gila sekalipun yang di Gadara, Allah bisa bangun jaringan di sana. Bahkan kepada orang buta, orang timpang, orang lumpuh, ya, orang miskin, orang dursila, perempuan penzina, Allah tetap membuka dan membangun jaringan di sana dengan memberikan anaknya sendiri, sehingga setiap orang yang menerima anak itu memiliki hubungan dengan Allah dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan Allah mengaruniakan roh yang tidak terbatas oleh karena sudah ada jaringan. Kalau kita punya handphone, belum tentu Nokia memberikan listrik non-stop. Belum tentu ya, katakanlah kita punya jaringan wifi memberikan kepastian tiap hari tidak putus.
Bahkan saya mempunyai jaringan wifi, dia berkata, maaf, kami ada gangguan sehingga jaringan Anda terputus. Sekali lagi mohon maaf. Berarti dia sendiri yang membangun jaringan, dia minta maaf. Tetapi Allah yang membangun jaringan di dalam diri manusia, dia tidak pernah minta maaf. Malah dia minta, apa yang kau mau? Ya, ini indahnya. Jadi Allah membangun jaringan pada manusia yang menerima anaknya, tidak ada batasnya. Bahkan roh yang tidak terbatas itu pun turut membantu manusia untuk bisa berkomunikasi dengan Allah, berinteraksi dengan Allah di dalam segala masa, di dalam segala suasana, di dalam segala waktu. Ini dia, tidak ada batasan. Maka kebutuhan kita sebagai makhluk berbudaya, makhluk bersosial, kita berinteraksi, berkomunikasi. Kita juga makhluk yang memiliki jiwa, kita juga harus membangun komunikasi dengan Allah. Tetapi manusia tidak sanggup melakukannya, sehingga Allah lah yang mengerjakannya. Ketika Adam berusaha untuk memperbaiki cacatnya, lemahnya, kekurangannya, keberadaannya, dia tidak mampu. Dia hanya bisa mengambil daun ara untuk menutupi kelemahannya. Tapi Allah yang sanggup melakukannya. Dan kita orang berdosa, dia berikan anaknya untuk menjadikan kita bagian dari komunikasinya, jaringannya yang sudah dipersiapkannya. Dan jaringan itu bukan hanya di bumi, tapi sampai kepada surga yang kekal. Berarti jaringan itu sudah disediakan oleh Allah sendiri, gitu ya Pak? Allah sendiri yang memikirkannya, menyediakannya, tinggal bagian manusia untuk menerima, masuk connect. Ya, menerima jaringan itu. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah mempersiapkan jaringan itu. Ya, ibaratnya tower tadi dipersiapkan. Nah, ketika penggenapan yang dikerjakan Kristus di kayu salib dan Kristus mengalahkan dosa, Kristus mengalahkan maut, Kristus menang di dalam segala peperangan, mengalahkan dosa, mengalahkan kuasa kegelapan. Dan kemenangannya itu diberikannya kepada kita supaya kita jadi pemenang. Dan inilah kasih karunia Allah memberikan Yesus Kristus. Bahkan di dalam ayat 32 tadi, tidak menyayangkannya karena kasihnya besar kepada kita. Ini tidak layak seharusnya kita terima, tetapi supaya kita tidak idiot, tidak bodoh, tidak terpegal-pegal, tidak terpisah, maka Allah membangun jaringan di dalam diri kita. Itulah Yesus Kristus. Saya sangat sedih ada situasi di Kalimantan dan di beberapa daerah. Ada siswa tidak punya handphone. Ada siswa tidak punya listrik. Ada siswa tidak punya jaringan internet. Akhirnya guru datang ke rumah. Guru menjemput. Kadang-kadang ada yang naik sepeda motor, ada yang naik perahu, bahkan ada yang naik kuda dan lembu. Betapa pentingnya komunikasi itu, betapa pentingnya jaringan itu, betapa pentingnya interaksi itu. Tapi Allah sudah menyediakan jaringan yang kualitas nomor 1, yang tiada taranya. Allah memberikan Kristus Yesus, baik kepada orang miskin, baik kepada orang kaya, baik kepada orang sempurna, baik kepada orang cacat, baik kepada orang berdosa, baik kepada orang yang hidup mencari kebenaran. Maukah kita hari ini merenungkannya? Sudahkah ada jaringan di dalam diri saya kepada Allah? Jikalau tidak ada, maka saya akan mengalami kesusahan karena interaksi antara Allah dan manusia
itu mutlak dan wajib. Satu lagi Pak, yang Ya. menjadi keharusan untuk kami boleh mengerti dengan jelas, dan teman-teman semua yang ada di rumah juga, kalau jaringan sudah disediakan secara jaringan internet yang biasa kita pakai, Ya. kita harus beli, kita harus membayar, gitu ya Pak. Lalu bagaimana dengan jaringan yang dibangun oleh Allah itu? Berapa kita harus membayar? Apakah kita harus bayar sekian atau berapa sebenarnya Pak? Ya, intinya adalah perjumpaan antara Allah dengan manusia. Iya, Allah tidak pernah meminta bayaran, karena Allah sendiri sudah membayar dengan darahnya, dan kita hanya diminta percaya. Jadi bagaimana percaya kita? Ya cukup kita renungkan firman Tuhan, dan firman ini berbicara kepada kita, kita percaya, kita terima, jadi. Iya. Kita pasang wifi kemarin, mereka datang kemarin. Mereka tawarkan. Nah, terus kita percaya apa yang mereka tawarkan. Setelah itu mereka kerjakan, jadi. Nah, setelah jadi baru saya bayar. Iya. Enak ya? Bayar ya Pak? Ya, setelah jadi. Iya Pak. Orang percaya juga demikian. Setelah saya dibayar oleh Kristus, Oh iya. saya juga harus membayar utang Injil saya. Iya. Kalau saya tidak membayar utang Injil, orang lain tidak dapat jaringan. Iya. Iya. Kristus sudah bayar. Saya dengan darah, sehingga saya dikuduskan, disucikan, dan saya jadi miliknya, dan saya dalam jaringannya. Dan kapan saya jadi dipanggilnya, saya siap. Kalau internet, kita Zoomnet namanya, yang pesertanya ada 120. Apakah dalam 1 jam bisa dia berinteraksi antara guru dengan murid yang 120? Nggak bisa. Tidak bisa. Terbatas ya. Dibatasi oleh waktu. Tetapi Allah kapan saja, mau dari Amerika, mau dari Spanyol, mau dari Hongkong, mau dari Tanah Karo, mau dari Tanah Toba, dari Tanah Simalungun, Tanah Jawa. Karena Allah memiliki jaringan yang sangat luar biasa, karena Allah itu adalah roh, dia ada di mana-mana. Ya, ini dia. Kita mempunyai keterbatasan, tetapi Allah tidak terbatas mau membangun jaringannya di dalam diri kita supaya kita bisa daring, tidak daring. Iya, jadi bisa daring dengan Tuhan gitu ya Pak. Iya, jiwa kita bersuka cita bersorak-sorai. Kenapa daring? Karena ada hambatan. Iya. Kenapa daring? Ada persoalan. Kenapa daring? Karena tidak berjalan koneksi dengan baik. Tapi kalau bersama dengan Allah, justru Allah fasilitasi terus supaya engkau semakin serupa dengan Dia. Inilah kebahagiaan orang percaya. Sudahkah ada towernya? Atau sedang dibangun? Tinggal menerima Pak, sudah dibangun di dalam Kristus, tinggal menerima ya kan, Cindy? Sister? Baik, ya. Itu sekilas ya. Ada lagi mau ditanya silakan. Ya, sekarang Cindy masuk Cindy. Bagaimana sudah bisa membedakan daring secara ya kehidupan jasmani dengan daring dengan Tuhan? Udah. Kalau saya dengan Tuhan kan kadang kan masih takut gitu kan, masih kayak Ragu. masih ragu juga. Cuma tadi Bapak udah jelasin kalau misalnya di dalam Tuhan, ya Tuhan gak menyayangkan anaknya gitu. Terus apalagi gitu kan. Cuman ya itu tadi buat percaya gitu, menerima gitu, karena ya gimana mungkin Tuhan udah kasih wifi-nya tapi aku sendiri gitu enggak, kayak oh ya nanti dulu deh gitu, kapan lagi kayak. Kalau di luar jaringan tadi kan chatting gitu, pengen dalam jaringan. Jadi Cindy pengen dalam jaringan ya. Ya, kita akan berdoakan, dan Cindy boleh kiranya sampai memiliki berada dalam jaringan dengan Tuhan. Jadi teman-teman semua,
hari ini sungguh jelas bagi kita bahwa daring yang ada dalam dunia bersama dengan sesama manusia itu terbatas. Tetapi daring dengan Tuhan yang dibangun sendiri di dalam Kristus Yesus yang diserahkan, yang tidak disayangkan bagi kita untuk mati di kayu salib. Itulah yang membuat kita boleh terhubung, connect kembali, bersekutu, berhubungan secara pribadi dengan Allah. Sudah disediakan, tinggal bagian teman-teman semua untuk boleh menerima, untuk boleh percaya bahwa itu sudah disediakan bagi kita semua sesuai dengan firman Tuhan tadi. Kiranya firman Tuhan dengan tema kita daring malam hari ini boleh kita renungkan dan kita mari selidiki. Sudahkah kita daring dengan Tuhan atau masih daring dengan sesama saja? Ya, inilah firman Tuhan. Kita akan menutup di dalam doa yang akan dibawakan oleh narasumber kita. Silakan Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami kepadamu ya Allah. Karena Engkaulah yang layak ditinggikan. Karena Engkaulah Allah yang menjadikan kami dan bersekutu dengan Engkau sekalipun dalam keberdosaan kami, sekalipun dalam kelemahan kami. Engkau sudah menghapuskannya, Engkau sudah membereskannya lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib, dan Engkau sendiri menyerahkannya bagi kami untuk keselamatan jiwa kami. Kami bersyukur Tuhan ketika Engkau menaruhkan Kristus Yesus Tuhan di dalam diri hamba-Mu dan di dalam diri kami masing-masing. Di saat itulah terjadi koneksi, terjadi jaringan antara Allah pencipta dengan manusia ciptaan oleh karena belas kasihan Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah tema daring hari ini kami mengerti bahwa kami membutuhkan Allah di dalam diri kami supaya kami tidak menjadi dating. Kami berdoa untuk setiap kami yang sedang mendengar, sedang menonton, biarlah mengambil kesimpulan bahwa Engkaulah satu-satunya kebutuhan jiwa kami yang tidak pernah dibatasi oleh apapun dan siapapun. Engkau Tuhan mau hadir di tengah-tengah orang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman semuanya dimanapun berada, berakhir sudah acara talk show kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah setia mengikutinya dari awal sampai akhir. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah hadir malam ini. Thank you Pak. Juga tamu-tamu spesial yang kece-kece malam ini. Thank you sister-sister untuk kesediaannya. Dan satu hal